Oke, ikan berenang dalam muara, terbang bebas, burung dara. Pastinya. Salam dan sapa sebelum kita memulai acara. Assalamualaikum kawan pajak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kawan pajak semua. Selamat datang di podcast kita kali ini. Sadar, peduli, kontribusi. Oke. Hari ini podcast kita merupakan kolaborasi dari beberapa kantor nih yang ada di wilayah Batam, yaitu yang pertama dari KPP Pratama Batam Utara, KPP Pratama Batam Selatan, KPP Madya Batam, dan tentu saja tuan rumahnya adalah Kanwil DJP Kepulauan Riau. Selama beberapa waktu ke depan, podcast kita kali ini akan membahas tentang hal-hal terbaru terkait perpajakan bersama saya, Mitra Pratama, sebagai host dari KPP Pratama Batam Utara. Dan saya Muhammad Firdaus dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan. Dan saya Samsudin dari Kantor Pajak Madya Batam. Oke, kami bertiga akan menjadi host pada podcast kita kali ini. Baik, apa kabar semuanya pada siang yang berbahagia ini? Baik. Alhamdulillah. Tentunya dari aura wajahnya kelihatan fresh ya, baru makan siang. Iya, siap. Baik, selamat bergabung kembali di podcast kita kali ini. Melalui media podcast ini kita akan membahas perihal perpajakan, peraturan yang terupdate dan penerapannya. Podcast kali ini kita akan membahas tentang peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor Per 6 PJ 2024, peraturan yang berlaku mulai 1 Juli tahun 2024 adalah ya, yang lagi heboh-hebohnya nih. Masyarakat sering dengar itu penggunaan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak dengan format 16 digit sebelumnya dan nomor identitas tempat kegiatan usaha dalam layanan administrasi perpajakan. Ya, pada podcast kali ini yang merupakan podcast kolaborasi 4 kantor pajak yang ada di Kota Batam menghadirkan narasumber yang luar biasa. Siapakah narasumber kita pada podcast kali ini? Dia adalah Bapak Suyamto. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Suyamto ini adalah penyuluh ahli madya di kantor wilayah DJP Kepulauan Riau. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih Pak atas keluangan waktunya menjadi narasumber pada podcast kali ini. Ya, seperti yang telah disampaikan Bang Daus bahwa dengan terbitnya Per 6 tahun 2024 ini tentang penggunaan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak, nomor pokok wajib pajak dengan format 16 digit, dan nomor identitas kegiatan tempat usaha dalam layanan administrasi perpajakan. Nah, kita sebelum masuk ke intinya mungkin refresh dulu nih kawan pajak mungkin ada yang ngeblank atau gimana. Jadi kita refresh dulu, kita minta penjelasan dulu nih Kepada narasumber kita ya. Apa itu nomor pokok wajib pajak atau disingkat NPWP? Baik, terima kasih Pak Samsudin, luar biasa. Pada siang menjelang sore hari ini diundang oleh 3 pewawancara ini. Saya sedikit agak grogi nih, biasa kan 1 lawan 1 aja. Ini 1 lawan 3, dari KPP hadir semua, kemudian saya ditanyain tentang beberapa hal, tapi baiklah, ini sama-sama kita pahami, sama-sama kita ketahui. Saya bersyukur bahwa ini dapat kita jelaskan sekaligus kepada seluruh wajib pajak, baik yang ada di Madya maupun yang di Batam Selatan maupun di Batam Utara. Jadi istilahnya kita sekali memberikan penjelasan, maka seluruh BP yang ada di 3 wilayah ini, bahkan ini bisa di seluruh tempat ya. Betul, tentunya paling utama adalah 1 Kepulauan Riau ini. Demikian apa yang kita lakukan pada hari ini mudah-mudahan dapat mudah menyebar dan dipahami masyarakat, khususnya wajib pajak di tempat kita, begitu kan? Betul, Bapak. Jadi kawan pajak sekalian, nomor pokok wajib pajak NPWP itu adalah sebagai suatu nomor yang diberikan kepada wajib pajak berupa identitas sebagai sarana dalam rangka administrasi perpajakan yang akan digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas daripada wajib pajak itu dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Jadi memang itu undang-undang yang mengatakan seperti itu Pak Samsudin. Dengan demikian itulah
KNPP dengan fungsinya sebagai sarana tunggal untuk administrasi perpajakan. Siap. Saya kira begitu. Iya. Terima kasih, Pak. Oke Pak, melanjutkan pertanyaan dari Bang Samsudin nih Pak. Jadi NPWP itu kan merupakan identitas kita nih Pak, kalau kita sudah menjadi wajib pajak. Kira-kira kriteria kita untuk memiliki NPWP atau bisa memiliki NPWP itu apa ya Pak ya? Ya, kalau kita lihat di ketentuan, sebagaimana diatur di ketentuan umum tentang tata cara perpajakan, wajib pajak itu dapat diberikan NPWP setelah tentunya memenuhi beberapa persyaratan. Kalau setiap wajib pajak atau setiap orang yang lahir di Indonesia atau bermaksud tinggal di Indonesia itu sebenarnya sudah termasuk subjek pajak. Tapi belum tentu sebagai wajib pajak, karena untuk dapat disebut sebagai wajib pajak ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah secara subjektif. Tadi kita lahir di Indonesia ya, maka dengan sendirinya kita sudah termasuk sebagai subjek pajak ya. Kemudian ada syarat objektif ya. Jadi ada objeknya atau katakanlah ada orangnya atau ada pelakunya ya. Kemudian juga harus ada objeknya, yaitu berupa dalam hal ini kalau orang pribadi itu merupakan suatu penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak tersebut. Dengan demikian ketika dua kondisi tadi ya, yaitu subjektif maupun objektif terpenuhi, maka kepadanya akan diberikan nomor pokok wajib pajak. Oke, baik, selanjutnya pertanyaannya adalah jika sudah memenuhi kriteria itu Pak, yang objektif dan subjektif tadi, di mana kita bisa melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NPWP? Ya, pada saat ini karena zaman sudah berubah ya Pak Firdaus ya. Jadi kalau pada waktu saya masih muda-muda ini, kita itu mendaftarkan NPWP itu agak repot. Ya. Harus kita datang ke tempat-tempat yang sudah ditentukan sebagai kantor yang membawai domisili daripada wajib pajak tersebut, kita datang untuk mendaftarkan diri dalam rangka untuk mendapatkan NPWP. Tapi saat ini kanal-kanal daripada saluran digital itu sudah banyak. Jadi tidak harus secara konvensional datang ke KPP, tapi dapat juga melalui aplikasi yang disediakan di website kita. Ya, dengan demikian namanya e-registration. Jadi dengan singkatan sekarang lebih dikenal dengan e-reg. Dengan program tersebut di aplikasi yang kita buka di internet ya, maka wajib pajak tidak harus datang ke KPP. Namun demikian kan masyarakat Indonesia ini begitu luas ya, ada dari Sabang sampai Merauke, kemudian ada yang paham teknologi, ada yang tidak terlalu paham dengan teknologi. Itu semuanya kita berikan kesempatan juga buat mereka. Dalam hal ingin datang ke KPP tentunya akan kita layani dengan sebaik-baiknya, dan teman-teman kita akan menyambut dengan gembira untuk dapat memberikan layanan berupa pemberian NPWP. Begitu Pak, teman-teman. Oke. Berarti sebenarnya nanti pun kalau datang ke KPP pun akan dibantu ya Pak ya. Kalau misalnya terkait kita mau mendaftar secara online, apalagi terkendala misalnya nih saya kan dari Lampung nih Pak, misalnya saya punya KTP Lampung mau daftar, takutnya terkendala dengan domisili dan lain sebagainya, berarti nanti di tiap KPP itu ada petugas yang membantu pasti ya Pak ya. Oh iya, jadi memang kita persiapkan tenaga-tenaga muda lah seperti teman-teman sekalian untuk dapat melayani wajib pajak dari manapun asalnya. Padahal misalkan kalau mereka yang paham teknologi ya, itu bisa saja dari rumah, dari jalan atau dimanapun berada. Sambil ngopi-ngopi juga. Oh iya. Semudah itu sekarang. Mudah sekali untuk mendapatkan NPWP ini ya, baik datang secara konvensional ke KPP atau tempat di mana saja ya, bukan mesti saya lahir di Sidoarjo, saya lahir di Sukoharjo, saya nggak boleh di Aceh daftar. Bukan seperti itu lagi, jadi boleh dimanapun sekarang berada ya, kalau memang yang bersangkutan tidak kurang menguasai teknologi, kemudian saya ingin dilayani seperti biasa, seperti dahulu, boleh-boleh saja ya. Tentunya dengan tangan terbuka, teman-teman akan melayani untuk memberikan NPWP. Iya, siap. Tadi sudah di-spill ya tentang apa itu NPWP, apa syaratnya, terus bagaimana cara pendaftarannya. Nah ini mungkin sudah cukup lah kita refreshingnya. Nah sebelum melangkah lebih jauh, per 6 tahun 2024 ini apa Pak yang perubahan apa dengan ketentuan sebelumnya dan implikasinya atau akibat berlakunya per 6 tahun 2024 ini Pak? Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka antisipasi kemajuan teknologi dan segala sesuatunya ya, tentu juga tidak ingin ketinggalan dalam memberikan sesuatu layanan yang terbaik buat para wajib pajak sekalian. Apalagi zaman sekarang itu zaman digital ya, tentunya
itu telah mengubah paradigma kita semua termasuk Direktorat Jenderal Pajak agar dapat memberikan suatu layanan yang mudah dalam artian penggunaan, mudah dijangkau, kemudian juga fleksibel dalam waktu. Nah, ini tentunya akan mengubah persepsi para pihak, termasuk para wajib pajak sendiri. Dengan demikian, ya, maka Direktorat Jenderal Pajak itu karena sistem ini berkembang sedemikian rupa, kemudian adanya keterbatasan dalam rangka pelaksanaannya, ya, maka secara bertahap Direktorat Jenderal Pajak itu mengeluarkan beberapa aturan tentang perubahan-perubahan model layanan kepada masyarakat. Nah, sehubungan dengan perubahan daripada NIK yang digunakan sebagai NPWP, ya, ini adalah suatu perubahan yang sangat fundamental. Dengan demikian tentunya ya ini menyangkut banyak pihak yang terdampak oleh karena aturan penggunaan NIK sebagai NPWP. Dengan demikian para pihak ini juga harus sama-sama siap untuk bersama-sama melakukan perubahan. Apalagi sekarang yang namanya validasi, ya misalkan DJP itu ingin memvalidasi NIK kita itu benar apa tidak, maka server kita akan pergi ke servernya yang memiliki data tentang kependudukan tadi. Jadi setelah di situ dinyatakan bersih, baru kembali lagi ke sistem kita. Jadi dalam Per 6 ini tentunya Direktorat Jenderal Pajak memberikan langkah awal ya agar beberapa layanan itu dapat diberikan secara bertahap ya. Sampai suatu saat layanan-layanan itu benar-benar merupakan seluruh daripada proses bisnis yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang didedikasikan kepada masyarakat khususnya para wajib pajak. Jadi ketika NPWP masih 15 ya sebenarnya pindah ke 16 sama aja ya. Beberapa hal juga saya pikir juga tidak terjadi perubahan yang drastis. Hanya NPWP-nya saja ya itu kemudian berubah, kita gunakan NIK sebagai dasar untuk dapat login misalnya ya, untuk dapat berkomunikasi. Tadi seperti yang saya sampaikan tadi sebagai sarana administrasi. Dengan demikian ketika dalam layanan terbaru ini setelah NIK berubah jadi NPWP ya, kemudian NIK-ku juga berubah menjadi identitas wajib pajak cabang, maka ada beberapa program atau aplikasi yang mendapat penyesuaian. Ya. Di antaranya adalah misalkan pendaftaran wajib pajak, ya, e-registration ya. Selama ini kita masih menggunakan NPWP yang lama ya, itu sudah bisa kita gunakan NPWP yang terbaru, ya, yang 16 digit yang merupakan pemindahan daripada NIK yang kita gunakan sebagai NPWP. Kemudian akun profil pada DJP online itu juga sudah menggunakan NIK yang 16 digit tadi. Jadi tentunya para wajib pajak sekalian harus mencoba ini, Pak Samsudin ya. Saya itu sebenarnya udah bisa nggak pakai NIK saya sebagai NPWP ya. Jangan seperti sebelumnya nih kita cari-cari kartu NPWP kita di mana ya, merogoh kantong ya, ngelepon kawan, ngelepon keluarga kita ya. Itu menjadi kesulitan tersendiri ketika NIK itu belum berubah menjadi NPWP. Saya sendiri sangat bersyukur karena saya itu hafal nomor KTP saya ya. Dengan demikian saya menjadi mudah saya untuk dapat login ke dalam DJP online. Nggak perlu saya buka-buka kartu dan segala sesuatunya selama ini. Ya. Ini jadi ada akun yang disediakan tadi oleh DJP untuk dapat kita akses dengan NPWP yang terbaru 16 digit ya. Kemudian ada informasi tentang konfirmasi status wajib pajak juga ada di situ ya. Kemudian untuk penerbitan bukti potong dan pelaporan surat-surat khususnya surat pemberitahuan massa ya. Itu semuanya sudah bisa dilaksanakan di dalam DJP online tadi dengan 16 digit NPWP yang terbaru dan layanan yang lain. Tapi dalam ketentuan awalnya ini kita masih baru bisa melayani sampai minggu yang lalu ya kalau tidak salah Pak Samsudin, itu masih baru bisa melayani 7 layanan. Tapi Dirjen Pajak sudah berjanji seiring dengan perbaikan sistem yang ada di kita ya akan ada layanan-layanan tambahan ya yang secara gradual akan disampaikan kepada masyarakat berupa layanan-layanan terbaru, bahkan nanti misalkan sampai dengan akhir tahun sampai berlakunya sistem kita yang terbaru seluruh probis daripada wajib pajak tadi dapat dilaksanakan dengan NPWP 16 digit. Saya kira begitu Pak Samsudin. Oke. Tadi udah di-spill nih ada beberapa layanan nih yang akan terpengaruh atau terdampak lah dari NIK dan NPWP itu. Jadi sebelum nanti kita sebutkan nih beberapa layanan yang sudah
update atau sudah bisa digunakan menggunakan NIK itu, sebelum itu kita iklan dulu gimana? Jadi kita istirahat dulu. Jadi biar teman-teman penasaran nih kira-kira layanan apa aja nih yang udah bisa pakai NIK atau NPP 16 digit itu. Jadi kita iklan dulu sebentar teman-teman sekalian. Stay. Kini kita saksikan pemirsa, seorang wanita sedang bersiap-siap untuk pergi. Mau kemana ya dia? Mau lapor SPT tahunan ke kantor pajak. Loh, kan sekarang bisa via online. Oh gitu, oke. Kini kita saksikan seorang wanita sedang melapor SPT tahunannya. Oh, apa yang terjadi? Menakjubkan! Kini jari jemarinya mengetik dengan cepat, secepat kamu merebut hatiku. Kini ia langsung mengklik kirim SPT. Ya ampun, the best kamu kak! Yuk pemirsa, laporkan SPT tahunan Anda sekarang juga. Profesi saya sebagai seorang pengusaha muda, saya memiliki aktivitas yang cukup padat. Jadi saya ini menyukai sesuatu yang cepat, praktis, dan mudah. Sebagai warga negara yang taat pajak, saya Melvin Tenggara hari ini telah melaporkan SPT tahunan orang pribadi melalui e-filing. Pelaporan SPT tahunan kini sangat mudah. Kita bisa melaporkan dimanapun, kapanpun, secara online lewat e-filing. Saya juga telah melakukan pemadanan NIK pakai NPWP pada menu profil akun DJP online. Saya sudah lapor. Kalau kamu kapan? Pertanyaan terakhir. NPWP bisa diganti dengan... Jika Anda bingung, saya akan menghilangkan 2 jawaban yang salah. C, NIK. Anda yakin? Jawabannya adalah... benar! NIK sebagai NPWP untuk satu data Indonesia. Wah, waktunya gajian nih. Udah masuk rekening belum ya? Oh iya Pak, kemarin saya cek gaji saya naik. Padahal nggak ada isu kenaikan gaji. Wah, bapak-bapak nggak pada tahu ya? Makanya baca berita dong. Ini loh, kan? Tarif pajak penghasilan sekarang lebih ringan. Wah, serius Pak? Iya, ini loh. Oh, mantep nih perubahannya. Kebijakan pemerintah yang satu ini sangat berpihak ke orang-orang kayak kita. Iya, tarif sama, dapat lebih. Dapat lebih? Mau dong. Tarif sama, dapat lebih! Oke, kembali lagi bersama kami, kawan pajak semua, melanjutkan nih pertanyaan yang tadi sudah disampaikan Bang Samsudin ya. Tadi kan saya sudah sempat bilang kalau ada beberapa layanan yang udah di-spill. Ini kira-kira apa saja layanan lainnya. Jadi Pak Yamto, layanan yang bisa dimanfaatkan atau layanan perpajakan lain yang bisa dimanfaatkan menggunakan NIK itu apa saja nih Pak Yamto? Ya sebenarnya sudah, kalau ini per ini kan minggu yang lalu ya. Jadi
Direktorat Jenderal Pajak terakhir juga sudah mengeluarkan lagi ketentuan yang terbaru sehingga layanan-layanan itu hampir sebenarnya sudah sepenuhnya bisa dihandle oleh sistem kita yang baru. Baik. Artinya selama ini wajib pajak di mana masih menggunakan NIK yang lama ya atau NPWP yang lama ya, itu kan masa perpindahan sebenarnya. Jadi ada masa transisi tentunya juga membutuhkan waktu dan penyesuaian-penyesuaian yang mungkin berdampak kepada institusi lainnya. Karena kita ini sekarang seperti saya sampaikan tadi, validasi aja sekarang kita harus ke sumber datanya. Betul, Dukcapil ya. Dengan demikian kita nggak bisa jalan sendiri. Benar. Mungkin apa yang kita lakukan sudah siap ya, tapi institusi lain harus kita beritahu bahwa kita sedang melakukan ini dan mohon diberikan izin akses kepada database dalam rangka misalkan validasi. Ini tentunya makanya kalau para wajib pajak sekalian ya, misalkan kita itu diterbitkan bukti potong ya, itu disebutkan bahwa sepanjang NPWP valid maka sanksinya kenaikannya tidak dikenakan. Dari mana kita tahunya ya? Ketika dimasukkan NIK ya ke dalam aplikasi ya, kemudian di enter ya, itu kita akan pergi ke server pemilik data. Nah, validasi ke sana, ngelihat datanya benar nggak ini ya. Kalau valid datanya sesuai dengan apa yang disampaikan dalam ketentuan kita ini, maka itu menjadi valid dan itu dianggap sebagai identitas yang sah. Meskipun itu belum berfungsi sebagai NPWP ya, karena belum tentu ya orang misalkan punya ada bukti potong langsung dijadikan NPWP karena ada objeknya juga belum tentu ya. Tapi itu akan mengarah ke situ suatu saat nanti ketika beberapa ketentuan tentang NIK dan NPWP ini sudah selaras kepada semua pihak yang terdampak. Nah, ini yang sebenarnya ya bukan menghambat, tapi namanya koordinasi tentunya membutuhkan hal-hal yang kesamaan pemandangan, kesiapan perangkat, dan kesiapan komunikasi data di antara para pihak. Nah ini khususnya misalkan penerbitan bukti potong ya, itu akan sangat berkaitan erat dengan masalah NIK yang valid tadi. Iya benar Pak. Jadi ada wajib pajak ya, yang belum wajib pajak namanya masih subjek pajak ya. Kemudian dapat bukti potong, kemudian NIK-nya valid ya, setelah validasi ke sumber data, maka kepadanya tidak dikenakan kenaikan atas jumlah atau presentasi pemotongannya tadi. Tapi kok NIK-nya valid dianggap sudah sesuai dengan ketentuan sehingga tidak berlaku sanksi-sanksi atau kenaikan sebagaimana tarif pemotongan oleh karena tidak memiliki NPWP. Nah, jadi beruntung sekali nih para wajib pajak sekalian yang selama ini NPWP-nya tidak ada ya. Dikenakan tarif yang berbeda dengan wajib pajak yang memiliki NPWP. Nah, demikian ketika NIK itu tadi sudah valid ya, yang dinyatakan oleh pemilik datanya tadi, maka kepadanya sudah berlaku ketentuan sebagaimana biasanya. Ini juga menyangkut masalah beberapa ketentuan yang lain, misalkan wajib pajak ingin mengajukan keberatan, itu sudah bisa kita lakukan dengan aplikasi terbaru ini yang menggunakan NIK sebagai NPWP. Dengan demikian hampir semua layanan, bahkan sekarang ini terakhir kalau tidak salah saya 32 layanan. Sudah 32 sudah sampai saat ini, Pak, ya? layanan itu yang bisa diberikan. Jadi para wajib pajak sekalian untuk memastikan ini kan tentu bisa mencoba. Betul. Ya, sambil mencoba tentunya NIK-nya sudah padan belum ya? Ya, itu yang paling utama sebenarnya. Jadi misalkan ini mau daftar NPWP atau ada keperluan lain sebagaimana diatur dalam layanan-layanan tadi, kita ingin mencoba NIK kita itu sebenarnya sudah padan atau belum. Nah ketika kita login ternyata kita bisa masuk ke DJP online, berarti NIK kita sudah padan. Artinya NIK tadi sudah berfungsi penuh sebagai NPWP. Dengan demikian ke 32 layanan tadi sudah bisa dimanfaatkan oleh para wajib pajak. Saya kira begitu. Informasi terakhir juga sudah 99%. Oh, alhamdulillah. Tinggal 1% lagi. Baik. Insya Allah beberapa bulan lagi akan 100%. Iya. Baik, selain layanan yang tadi telah disebutkan, apakah masih menggunakan NPWP 15 digit? Dan untuk pengguna NPWP ini, apakah ada batas waktunya? Saya dapat informasi ini 31 Desember 2024 ya Pak? Saya kira betul. Jadi memang pada waktu itu ya mohon maaf nih pada para wajib pajak sekalian ya. Kadang-kadang beberapa hal itu tentang ketentuan itu diundurkan ya. Bukan karena kita tidak siap tentunya. Tadi saya sampaikan tadi bahwa banyak pihak yang terdampak oleh karena regulasi yang mengatur
perubahan NIK menjadi NPWP. Tentunya koordinasi ini membutuhkan waktu, ya, membutuhkan kesiapan peralatan dan membutuhkan hal-hal yang lain dalam rangka mendukung daripada pelaksanaan kegiatan tersebut. Ya. Namun demikian kita harapkan tentunya sampai dengan akhir tahun ini target kita tidak meleset, ya, sehingga seluruh NIK tadi sudah dapat kita gunakan sebagai identitas tunggal kita dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Karena dampaknya sangat luas sekali ini teman-teman sekalian, ya. Jadi single identity number, ya, yang dirintis ini puluhan tahun sebenarnya ini Pak Pedros ini. Saya masih ingat ketika kita mencoba untuk membuat suatu identitas tunggal atas semua kewajiban kita dalam rangka menjalankan haknya dan kewajiban kita sebagai warga negara. Tapi sekarang coba kita lihat NIK itu fungsinya sudah luas sekali. Ya. Nanti kita nggak perlu lagi ngelihat nomor SIM kita berapa, BPJS kita berapa, ya. Kemudian yang lain-lain juga berapa kita tidak tahu, ya. Kita sudah bisa begitu kita nanti tahu NIK kita, ya. Dan kita tentu akan hafal dengan sendirinya nanti, karena mudah sekali sebenarnya menghafal NIK itu, ya. Kita tinggal tahu provinsi, kabupaten, kota, kemudian kecamatan, kemudian tanggal lahir kita, kemudian di belakangnya boleh ditebak-tebak. Mungkin ada yang sama dengan kita, ya tinggal 0001 atau 0000, ya. Yang penting 16. Jadi mudah kan? Jadi nggak seperti dulu, ya. Kita dengan mengingat kita di provinsi mana, kemudian kabupaten kota mana, kecamatan mana, ya. Kemudian masukkan tanggal lahir kita, ya. Kemudian di belakangnya tinggal boleh ditebak. Kan kita nggak tahu di dunia ini ada yang lahir di tempat yang sama, tanggalnya sama dengan kita. Ya, di hari kita lahir itu jangan teman-teman menganggap cuma kita lahir, cuma kita sendiri, ya. Ternyata ada beberapa mungkin saudara kita yang lahir pada hari yang sama, maka mungkin di belakangnya itu 00000 atau 0001, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kawan pajak sekalian nggak usah khawatir, ya. Tentang NIK tadi, karena suatu saat itu dalam beberapa kesempatan nanti kita sudah hafal. Dengan demikian kita akan mudah sekali untuk menyebutkan identitas kita untuk semua layanan publik yang diberikan kepada kita. Gitu. Cukup jelas sekali, ya, kawan pajak semuanya apa yang disampaikan oleh Pak Yamto tentang NPWP 16 digit ini. Nah, mungkin di sebagian wajib pajak juga ada pertanyaan nih, Pak. Ya. Bagaimana ketentuan tentang penerbitan NPWP baik secara permohonan maupun secara jabatan sejak berlakunya per 6 tahun 2024 ini, Pak? Sebenarnya kalau secara secara regulasi itu hampir sama saja. Iya. Hanya masalah bedanya apa? Ya, bedanya itu karena kita sedang menggunakan teknologi, ya. Kemudian kita sedang menggunakan NIK sebagai NPWP, tentunya perbedaan pertama itu di penggunaan teknologi, ya. Yang kedua adalah tentang perbedaan selama ini bahwa NIK itu 15 digit, ya. Sekarang ini karena NPWP tadi kita menggunakan NIK maka berubah menjadi 16 digit, ya. Jadi jangan lupa teman-teman, ya, kawan pajak sekalian, misalkan saya NPWP saya 15 digit bertahan dengan angka itu, ya. Oleh karena perubahan tadi tentunya kita harus menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi dengan kita. Dan ini bukan hanya orang pribadi saja, ya. Ini juga wajib pajak yang sekarang ini cabang, ya. Dulu itu misalkan cabang 01, 02, 03 dan seterusnya itu bertebaran di mana-mana, ya. Nah, sekarang ini kita sudah menggunakan NITKU namanya, ya. Atau teman-teman ada juga yang menyebut NITKU. Tapi ya masing-masing lah. Ya. Yang jelas itu ada namanya NITKU atau nomor induk tempat kegiatan usaha. Ya. Jadi itu akan mengacu kepada tempat di mana wajib pajak tersebut melaksanakan kegiatan usahanya. Dan itu diberikan secara jabatan. Ya. Sama seperti NPWP sebenarnya diberikan dalam bentuk secara jabatan, itu maksudnya di-generate, ya. NPWP tadi di-generate oleh Direktorat Jenderal Pajak secara otomatis, ya. Kita nggak bisa milih, saya mau nomornya sesuai tanggal lahir saya, nggak bisa. Milih-milih nomor. Ya, seperti handphone misalkan, saya mau pesan nomor, ini pesan nomor, ya, nggak bisa, ya. Karena itu di-generate secara teknis, dan otomatis dilaksanakan oleh sistem sehingga kita
tinggal menerima apa yang menjadi keputusan daripada Direktur Jenderal Pajak tentang pemberian nomor ya wajib pajak tersebut kepada para wajib pajak sekalian, termasuk NITKU tadi ya. Namun tentunya ada kaidah-kaidah daripada pemberian nomor tersebut ya. Misalkan yang sini nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya dan seterusnya ya. Apakah itu berdasarkan suatu sistem tertentu? Ya, saya juga kurang paham soal ini. Ya. Tapi yang saya lihat memang ya itu diberikan secara digenerate secara komputer, secara otomatis ya. Namun bagaimana pelaksanaannya ya, saya tidak terlalu paham. Ya. Saya pikir acak saja ini ya, agar memberikan nomor itu dengan yang penting unik ya, tidak sama satu dengan yang lain. Ya. Saya kira begitu. Oke Pak, ada satu pertanyaan sedikit Pak, ini mungkin pertanyaan kawan pajak semua nih. Ini kan artinya kan NIK ini sudah menjadi NPP nanti Pak. Ini mungkin umum nih ditanyakan kawan pajak semua. Apabila NIK sudah menjadi NPP dan semuanya sudah 100% Pak, kira-kira apakah semua yang punya NIK itu harus membayar pajak atau punya kewajiban perpajakan Pak? Itu Pak, itu banyak sekali pasti ditanyakan Pak, kawan-kawan itu Pak. Ya, saya kira juga banyak juga yang langsung bertanya kepada saya ya, seperti itu. Jadi ini tentunya para wajib pajak sedikit agak bingung. Betul, ya, Bapak, itu saya ini karena sekarang bayi pun punya NIK loh. Iya betul, itu dia Pak, itu dia Pak. Jadi di DJP ini maksudnya apa ya? Bayi punya NIK apa dengan sendiri akan dikonversi menjadi NPWP. Nah, kan begitu ya betul, pertanyaannya. betul pertanyaan. Memang agak asik juga menjawab tentang bagaimana konversi NIK menjadi NPWP. Tadi di depan sudah disampaikan ya bahwa untuk menjadi wajib pajak ya itu harus terpenuhi syarat daripada subjektif maupun objektif. Ya. Jadi katakan bayi yang baru berapa bulan lahir ya itu secara subjektif sudah terpenuhi. Subjektifnya sudah terpenuhi. Kemudian dia jadi iklan sabun misalkan, ya. Itu objeknya sudah terpenuhi. Dengan demikian ini syarat subjektif dan objeknya terpenuhi. Ya. Apakah wajib pajak bayi tersebut bisa disebut sebagai wajib pajak? Betul. Ya. Dia adalah wajib pajak. Namun dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya karena belum dewasa, ya. Dengan demikian dianggap satu kesatuan ekonomi dengan orang tuanya. Maka orang tuanya tadi akan mewakili, ya. Bayi tadi ya dalam rangka pelaporan kewajiban perpajakannya akan diwakili oleh orang tuanya. Begitu. Dengan demikian ya maksud saya tadi tidak serta merta NIK itu langsung berubah jadi NPWP. Ya, meskipun tadi seseorang punya penghasilan atau belum punya penghasilan, kalau umurnya belum cukup maka dia akan bersatu dengan siapa yang menjadi pengampu atau siapa orang tuanya sebagai kesatuan ekonominya. Gitu. Nah, bagaimana terhadap wajib pajak yang sudah dewasa yang seharusnya menjadi wajib pajak oleh karena terpenuhinya dua keadaan tersebut. Ya. Dalam beberapa hal yang saya pahami dari ketentuan yang berlaku bahwa tetap ya wajib pajak tersebut ya ketika memiliki kewajiban secara subjektif terpenuhi maupun objeknya terpenuhi, yang bersangkutan tetap harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Jadi tidak serta-merta teman-teman ya. Kita kan juga tidak tahu ya, jangan-jangan dia hanya sekali-kali menerima penghasilan mungkin ya ada dapat 100.000, 200.000 ya. Itu penghasilan masih di bawah PTKP. Oke, itu dia Pak. Ya, atau penghasilan tidak kena pajak ya. Dengan demikian ya yang bersangkutan bisa saja tidak disebut sebagai wajib pajak. Oke, baik. Sampai suatu saat nanti ketika misalkan bukti potong dia itu penghasilan dari mana-mana ada, teman-teman di kantor pajak juga datanya sudah muncul, maka kita akan surati ya. Yang terhormat wajib pajak ini sehubungan dengan bukti potong pajak Anda segini, diperkirakan penghasilannya sudah melebihi PTKP, kepada Anda dihimbau untuk mendaftarkan NPWP-nya untuk dapat diberikan oleh kantor pajak di mana domisili wajib pajak tersebut berada. Nah ini yang penting ya. Dengan demikian ya, ketika yang bersangkutan tidak mendaftar, maka Direktur Jenderal Pajak dapat saja memberikan syarat jabatan. Artinya diberikan NPWP itu oleh karena terpenuhinya syarat subjektif dan objektif yang dibuktikan dengan data-data yang tersedia atau yang dapat kita terima dari para pihak yang menunjukkan yang bersangkutan memiliki penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya kira begitu. Baik, terima kasih sekali Pak untuk pencerahannya. Ini kawan pajak sekalian pasti sudah cukup banyak dapat informasi, insight, dan lain sebagainya dari podcast kita kali ini.
ada hal yang ingin Bapak sampaikan nggak sebelum kita akhiri podcast kita kali ini? Ada yang ingin Bapak sampaikan nggak kepada kawan pajak semua ini? Closing statement. Iya, saya pikir teman-teman kawan pajak sekalian, terima kasih sudah menyaksikan acara kami pada siang menjelang sore hari ini. Ya. Direktorat Jenderal Pajak tetap akan berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para wajib pajak sekalian. Dan kita tentunya juga akan mengikuti perubahan-perubahan proses bisnis atau perilaku konsumen atau wajib pajak ya, sehingga kita tentunya harus dapat menyesuaikan juga bentuk dan tata cara pelayanan. Ya. Tentunya tidak mungkin juga kita melayani dengan cara-cara tradisional ya, cara-cara konvensional yang lama yang mungkin bagi wajib pajak itu sudah ketinggalan zaman. Ya. Dengan demikian menghadapi situasi perkembangan teknologi yang sedemikian rupa tadi, maka Direktorat Jenderal Pajak akan aktif ya, serta merta proaktif ya untuk dapat memberikan layanan sebaik-baiknya dengan membuka segala channel yang memungkinkan ya bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat memberikan layanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Yang kedua adalah tentang kekhawatiran tadi bahwa memiliki NPWP, memiliki NIK tadi apakah otomatis menjadi wajib pajak? Tentunya tidak serta-merta. Artinya para wajib pajak sekalian tidak usah khawatir ya, sepanjang ya beberapa persyaratan tadi termasuk yaitu syarat objektif maupun subjektifnya belum terpenuhi ya, maka Anda tidak dapat disebut sebagai wajib pajak untuk dapat menjalankan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Namun demikian alangkah baiknya seandainya memang secara objektif kita sudah terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka kita segera untuk mendaftar ke Direktorat Jenderal Pajak dalam turut serta membangun bangsa melalui kontribusi perpajakan. Karena pajak ini sedekah nasional. Oh iya. Jadi karena menilai manfaatnya yang begitu besar, begitu banyak, menyebar dari seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui fungsi pajak itu sebagai distributor ya, dia akan membagikan penghasilan dari si kaya kepada si yang kurang kaya. Dari si yang mampu kepada mereka-mereka yang kurang beruntung dalam segi ekonomi tentunya, dan khususnya untuk pembangunan bangsa dan negara dalam rangka memberikan sarana dan prasarana guna tempat tumbuh berkembangnya ekonomi kita untuk dapat kita nikmati bersama-sama. Saya kira begitu. Luar biasa Pak Suyamto, sedekah ilmunya hari ini Pak. Mungkin kalau suruh bayar pajak agak terasa gimana gitu, tapi kalau ini sedekah untuk negara jadi rakyat keren jadi sekali. lapang gitu ya. Baik, kawan pajak, pembahasan kita tidak terasa sudah sekitar 30 menitan ini. Dan harus diakhiri, dan sebelum ditutup ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, kami simpulkan bahwasannya negara sangat peduli kepada masyarakat untuk terus update untuk terus memberikan kemudahan kepada masyarakat. Bagaimana caranya semuanya serba digitalize ya, serba nggak perlu lagi datang ke kantor seperti negara-negara tetangga, mungkin kalau kita di Batam nih negara Singapura atau negara Malaysia. Jadi negara peduli terus melakukan inovasi agar nggak usah repot-repot gitu. Saya ingat pesan Bu Menteri agar membayar pajak itu seperti membeli pulsa gitu. Jadi nggak perlu ribet datang bolak-balik ngantri mungkin Pak ya. Jadi negara peduli, selalu berinovasi, dan yakin percayalah kami dari Direktorat Jenderal Pajak selalu berusaha untuk memberikan terbaik kepada seluruh masyarakat. Amin. Jadi kawan pajak semua, itulah tadi kesimpulan apa yang menjadi podcast kita pada siang hari ini. Kawan pajak, jangan lupa follow dan subscribe medsos kita ini. Medsosnya Kanwil, Batam Selatan, Batam Utara, dan juga KPP Madya Batam. Bukan cuma di follow, di like, di komen, di share juga ke kawan pajak semuanya, atau ke tetangga. Bisa tanya jawab juga di situ ya Bang ya. Jadi bisa tanya jawab juga di situ ya. Iya, jadi di situ manfaat yang didapat lebih luas lagi seperti itu Bang. Jadi sampai jumpa. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih Pak Yanto atas berkenan meluangkan waktunya mengisi podcast pada kali ini. Ya, sampai jumpa kawan pajak dengan podcast berikutnya. Kawan pajak, sadar, peduli, kontribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.